Hujan turun deras. Bayangkan kamu berjalan tanpa payung, baju basah, rambut lepek, dan rasanya ingin segera lari mencari tempat berteduh. Tapi begitu ada payung, semua jadi lebih mudah. Sekarang payung sudah jadi benda sehari-hari. Tapi tahukah kamu, ribuan tahun lalu payung bukan untuk hujan, melainkan simbol kekuasaan dan status sosial. Mau tahu cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya. Bersama Salshe Digital, belajar asyik dengan Clay Animation. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sejarah payung bisa ditelusuri hingga 4.000 tahun yang lalu di Mesir kuno. Waktu itu, payung digunakan bukan untuk hujan, tapi untuk menahan panas terik matahari gurun. Yang boleh menggunakan payung hanyalah bangsawan, ratu, dan Firaun. Payung terbuat dari daun palma atau bulu burung, dihiasi emas dan perhiasan. Bentuknya megah dan yang memegang payung biasanya adalah para pelayan. Bagi rakyat jelata, mereka hanya bisa melihat dari jauh. Jadi, di Mesir kuno, payung adalah simbol bahwa seseorang punya kekuasaan. Dari Mesir, ide payung menyebar ke Cina. Di sini ada inovasi luar biasa, yaitu payung lipat pertama. Bayangkan, 2000 tahun lalu sudah ada teknologi melipat payung dengan rangka bambu. Kainnya dilapisi minyak agar tahan air, membuatnya jadi salah satu payung pertama yang bisa melindungi dari hujan. Awalnya, payung hanya digunakan oleh kaisar dan keluarga kerajaan. Tapi lama-lama rakyat juga bisa menggunakannya. Selain itu, di Cina payung punya makna simbolis. Payung sering digunakan dalam upacara pernikahan, melambangkan perlindungan dan keberuntungan. Tidak hanya di Cina, di India juga ada sejarah payung yang unik. Dalam kepercayaan Buddha, payung digambarkan menaungi para dewa dan tokoh suci. Payung putih dianggap sebagai lambang spiritual dan kemurnian. Dari India, budaya payung menyebar ke Asia, termasuk Jepang. Di Jepang, payung kertas tradisional atau yang dikenal dengan nama wagasa masih digunakan sampai sekarang. Biasanya dipakai dalam festival budaya, pertunjukan seni, bahkan upacara minum teh. Menarik ya, bagaimana payung punya makna lebih dari sekedar alat pelindung. Ketika payung sampai ke Eropa pada abad ke-16, benda ini awalnya hanya identik dengan wanita. Para bangsawan wanita memakainya untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Pria dianggap aneh kalau menggunakan payung. Tapi semua berubah karena seorang pria bernama Jonas Hanway. Ia berani berjalan di jalanan London sambil membawa payung. Awalnya diejek, dicemooh, bahkan ditertawakan. Tapi ia tetap konsisten. Lama-kelamaan orang-orang mulai meniru. Sejak saat itulah payung mulai diterima luas, tidak hanya untuk wanita, tapi juga untuk pria. Kalau kita lihat sejarahnya, payung pertama kali diciptakan untuk melindungi diri dari sinar matahari. Namun seiring waktu, fungsinya berubah. Payung mulai dipakai untuk melindungi diri dari hujan. Dan inilah yang membuat kita mengenal payung modern seperti sekarang.
Sampai ada pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Payung terus berkembang seiring zaman. Ada payung lipat yang praktis, bisa dimasukkan ke tas kecil. Ada payung otomatis, cukup tekan tombol, langsung terbuka. Ada juga payung transparan, populer di Jepang dan Korea, yang bikin kita bisa melihat jalan meski hujan deras. Bahkan, sekarang ada payung dengan desain anti angin yang kuat meski diterpa badai. Beberapa desainer juga membuat payung unik, dari payung berbentuk pedang samurai sampai payung dengan lampu LED di gagangnya. Siapa sangka benda sederhana ini bisa terus berinovasi sampai hari ini. Jadi, dari simbol kekuasaan di Mesir, inovasi di Cina, hingga payung modern yang kita pakai setiap hari, perjalanan payung membuktikan bahwa bahkan benda sederhana bisa punya sejarah panjang dan penuh kejutan. Sekarang, setiap kali kamu membuka payung saat hujan, ingatlah kamu sedang memegang benda yang dulunya hanya dimiliki para raja. Sebuah benda sederhana dengan sejarah yang luar biasa. Nah, kalau kamu sendiri, payung favoritmu yang mana? Payung lipat, payung transparan, atau payung otomatis? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Buat kamu yang suka banget sama cerita-cerita seperti ini, share video ini ke teman-temanmu supaya teman-temanmu tahu fakta-fakta yang mungkin jarang diketahui. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!